Penggunaan sumber pembiayaan alternatif melalui pinjaman luar negeri sangat penting manfaatnya apabila dikelola dengan baik. Penggunaan pinjaman luar negeri diprioritaskan sebagai bentuk pembiayaan lain untuk melengkapi rupiah murni dalam membiayai kegiatan prioritas pemerintahan, khususnya pemenuhan infrastruktur bidang permukiman. Pinjaman luar negeri perlu dikelola dengan baik agar memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kita perlu menyiapkan kegiatan-kegiatan yang didanai melalui pinjaman luar negeri secara baik dan cermat. Kenyataannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan kegiatan yang didanai melalui pinjaman luar negeri. Di antaranya, perencanaan teknis sering berubah, rendahnya kualitas pemenuhan kesiapan readiness kriteria atau belum terpenuhinya readiness kriteria pada saat proses penyiapan. Guideline atau aturan yang berbeda-beda dari masing-masing lender. Kreditur tidak optimal untuk memberikan evaluasi kepada lender. Permasalahan utamanya adalah akibat ketidaksiapan readiness kriteria yang didanai melalui pinjaman luar negeri. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Juni Zainul Ihsan, menyampaikan rencana proyek perubahan dalam rangka diklat pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan tema reformasi penyiapan kegiatan pinjaman luar negeri yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Inovasi dan gagasan perubahan yang akan dikembangkan pada proyek ini adalah melakukan reformulasi penyiapan kegiatan melalui mitigasi risiko penyelenggaraan kegiatan pinjaman luar negeri pada jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh ketidaksiapan proses persiapan atau preparation kegiatan-kegiatan yang didanai melalui pinjaman luar negeri. Berdasarkan hasil pemetaan risiko yang telah dilakukan pada tiap tahapan penyelenggaraan kegiatan yang didanai melalui pinjaman luar negeri, maka perlakuan atau respon risiko mengerucut pada mitigasi terhadap dukungan advokasi dan technical assistance, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan, sinkronisasi penyiapan readiness kriteria, serta database dan sistem informasi. Dalam melaksanakan proyek perubahan, maka dilaksanakan dalam beberapa tahap, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Program jangka pendek merupakan tahap pengenalan proyek perubahan kepada stakeholder Direktorat SSPIP maupun direktorat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembentukan tim proyek perubahan atau tim efektif, penggalian potensi dan permasalahan, serta membangun konsep bersama stakeholder, penyusunan rancangan proyek yang difokuskan pada penguatan pelaksanaan penyiapan kegiatan mengacu pada pemetaan risiko yang telah dilakukan. Sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan merupakan wujud mitigasi jangka pendek ketidaksiapan pelaksanaan pinjaman luar negeri, sehingga diharapkan melalui kegiatan ini akan dihasilkan rencana kegiatan loan yang berkualitas. Pada jangka menengah, kami akan memfokuskan kepada mitigasi terhadap penyiapan readiness kriteria dan pengadaan dukungan advokasi dan technical assistance bagi pelaksana kegiatan. Kegiatan ini diperlukan untuk memperkuat kapasitas organisasi pelaksana dalam proses negosiasi dengan pihak lender. Pembangunan infrastruktur permukiman saat ini membutuhkan kolaborasi di dalam pelaksanaannya, baik yang bersifat lintas pelaku maupun multi pendanaan. Pinjaman luar negeri merupakan salah satu sumber pendanaan infrastruktur permukiman yang dikhususkan untuk menangani kegiatan strategi sektor di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan yang ditangani tersebut bersifat masif, terencana, dan umumnya dilaksanakan secara multitahun. Kalau dari sisi judulnya, reformulasi penyiapan kegiatan pinjaman luar negeri yang berkualitas, artinya ada hal-hal yang kita pertajam
untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Artinya kegiatan kita betul-betul yang membutuhkan dukungan yang kita pilih gitu. Nah, kemarin kita sudah mendiskusikan juga terkait dengan latar belakang dan hubungannya sebetulnya dengan sasaran tujuan yang ingin dicapai dari proyek perubahan. Dari tujuan dan sasaran, kemarin kita mencoba memfokuskan ke arah yang mengurangi risiko dari proses-proses yang kita lakukan dalam penyiapan kegiatan ini, Pak. Nah, kalau dari tujuan sasaran ini sudah terformulasikan seperti ini, menurut saya ini sudah fokus, Pak Joni, melakukan suatu perubahan karena sudah mengantisipasi risiko. Nah, sehingga dikembalikan ke judulnya adalah reformulasi penyiapan ini sebetulnya dalam rangka kita mengurangi risiko dan bisa membiayai proyek-proyek yang sebetulnya layak didanai. Dan kalau ini bisa diformulasikan dengan baik dan ada langkah-langkah nanti di penyelesaian masalahnya, itu kan ada milestone-nya, Pak. Saya kira ini akan sangat membantu direktorat SSPIP dalam kita menerima usulan-usulan pinjaman. Jadi kita punya filter yang kuat di sini, Pak. Saya kira ini bagus untuk ini nih, untuk jadi bahan masukan di direktorat maupun di Cipta Karya keseluruhan.